kimia kuantitatif itu apa sih gitu ya. Nah, jadi kimia analitik atau kimia analisis itu berhubungan dengan teori dan praktek dari metode-metode yang dipakai untuk menetapkan komposisi bahan. Misalkan nih, contohnya gini, kita punya kecap nih, kecap itu mengandung apa aja ya? Misalkan udah ada nih di komposisinya tuh, misalkan mengandung protein 10% misalkan. Nah, untuk membuktikan benar nggak sih kecap ini tuh mengandung protein 10% gitu kan. Nah, dalam penentuan kadar tersebut tuh disebut sebagai kimia analisis kuantitatif ya. Kalau cuma misalnya nih, katanya dalam kecap tuh mengandung protein loh. Nah, bagaimana kita membuktikannya? Itu berarti masuknya ke kimia kualitatif, ada atau tidak kan. Nah, tapi kalau pengen tahu berapa benar gak sih 10% yang terkandungnya dalam protein itu, nah itu berarti masuknya ke ranah kimia kuantitatif ya. Tapi biasanya dalam kimia kuantitatif pun diawali dengan kimia kualitatif. Karena kalau kita tidak menentukan dulu ada atau tidaknya, misalkan kita udah lewat aja skip kualitatifnya, langsung aja kuantitatif gimana kalau nggak ada, jadi kan percuma ya. Nah, jadi biasanya dalam penelitian yang analisis itu kita lihat dulu nih ada atau enggak nih zat yang mau kita teliti itu, lanjut untuk mengetahui seberapa banyak zat tersebut dalam sampel. Tapi ketika nggak ada nih, nah baru itu berarti tidak kita lanjutkan, tidak dilanjutkan. Kan baru ngapain kita uji kuantitatif kalau bahannya tidak ada atau sampelnya zatnya tidak terkandung dalam sampel tersebut gitu ya. Nah, untuk analisis kualitatif itu berkaitan dengan identifikasi zat-zat kimia, unsur atau senyawa yang terkandung dalam sampel. Ya tadi ya Ibu udah jelasin bahwa itu mungkin lebih ke ada atau tidak. Jadi ada terkandung atau tidak. Misalkan kalian pengen mengecek nih boraks dalam bakso. Sebelum kalian menentukan berapa banyak nih kandungan boraks dalam bakso, tentu kan kalian harus tahu dulu ada nggak sih boraksnya dalam bakso gitu kan. Nah, analisis penentukan ada atau tidaknya boraks dalam bakso disebut analisis kualitatif. Nah, baru ada nih kandungannya positif, diuji gitu kan. Diuji positif, lanjut ke uji kuantitatif untuk menentukan berapa banyak nih. Kalaupun ada boraksnya, berapa banyak nih boraks yang terkandung dalam bakso tersebut. Itu disebut analisis kimia kuantitatif. Ya. Sebenarnya analisis kualitatif tuh tidak hanya dalam kimia kayak gini aja ya. Sebenarnya ada juga kayak mungkin nanti di bahan alam ya, ada namanya screening fitokimia. Ketika kita penelitian mengenai tanaman, misalkan pengen ekstraksi itu uji aktivitas ekstrak tanaman daun pepaya terhadap anti diare misalkan gitu ya. Nah kan dalam ekstrak pepaya tuh dia tuh mengandung apa sih yang bisa digunakan sebagai anti diare? Contohnya dia mengandung flavonoid. Nah, bagaimana kita memastikan bahwa dalam daun pepaya terkandung flavonoid? Nah, kita uji dulu screening fitokimia alias uji kualitatif, tapi lebih ke bahan alam gitu. Kita uji dulu nih, benar gak sih flavonoid itu ada dalam daun pepaya? Kita cek dengan menggunakan zat-zat atau regen-regen khusus gitu. Warnanya merah, berarti dia positif flavonoid. Itu kualitatif juga. Sama, itu juga kualitatif gitu. Jadi biasanya kuantitatif itu selalu berdampingan dengan kualitatif ya gitu. Dapat dibedakan ya mana kualitatif, mana kuantitatif ya. Kalau kualitatif kan lebih ke identifikasi zatnya, ada atau enggak nih, terkandung atau enggak nih, positif atau negatif nih gitu kan. Nah, bisa juga digunakan dalam diagnosis ya, kualitatif, kuanti sama kualitatif. Contoh gini, dalam sekarang nih COVID-19 ya, kan ada yang tesnya antigen, ada juga yang PCR.
Nah, antigen itu adalah contoh dari kualitatif. Karena kan cuma lihat garis doang ya. Garis doang nih, oh positif. Kalau positif berarti garisnya 2 gitu kan. Kalau negatif garisnya 1 gitu. Nah, itu kualitatif. Nah, kalau pengen lebih yakin lagi nih berapa banyak sih virus yang terdapat dalam tubuh kita, kita PCR. Itu PCR kan nanti ketahuan nilai CT-nya berapa. Kalau di bawah dari 40 berarti itu artinya kita positif. Atau misalnya lebih parah lah, fatal gitu. Kalau lebih dari 40 itu lebih ringan gitu infeksinya gitu. Itu contoh penerapan kualitatif dan kuantitatif dalam dunia diagnosis gitu penyakit gitu ya. Ada yang pernah swab antigen? Ada yang, nah itu kan kita cuma tahunya oh negatif, oh positif gitu aja tanpa tahu berapa banyak kan dalam tubuh kitanya. Nah, untuk meyakinkan lagi kita pakainya swab PCR itu nanti lebih ketahuan karena ada angka-angka petunjuknya gitu ya. Nah, dalam analisis kimia atau kimia analisis itu terdapat istilah analit atau konstituen. Jadi analit itu adalah zat yang ditetapkan dalam suatu sampel. Ya, contoh gini tadi yang kecap. Kecap itu dianggap mengandung protein, berarti kecap sebagai sampel, protein sebagai analitnya. Ya, analitnya merupakan kandungan yang terdapat pada sampel. Contoh misalkan dipercaya dalam beras itu mengandung klorin. Berarti klorin sebagai analit, beras sebagai sampel, ya. Jangan sampai ketukar. Bedakan mana sampel, mana analit. Biasanya jumlah analit lebih kecil dibandingkan sampel. Ya. Oke, dapat dipahami ya. Bedakan mana analit, mana sampel. Jadi dalam kimia kuantitatif adalah kita tuh mengukur kadar analit dalam suatu sampel. Nanti pasti ada banyak sampelnya ketika nanti praktikum gitu. Entah dengan metode yang beda, entah dengan titrasi, dengan gravimetri. Titrasi pun banyak jenisnya, nanti dapat kita pelajari ya. Nah, kita berbicara analit nih. Analit tadi kan udah tahu ya, analit itu adalah yang tersuatu sampel yang akan kita teliti. Jika analis menyusun lebih dari 100% sampel, atau maksudnya gini, jika analis itu terkandungnya itu lebih dari 1% dalam sampel, maka dianggap sebagai konstituen utama atau analis utama gitu ya, yang mendominasi itu. Jika jumlah analis sekitar 0,01% sampai 1% dikategorikan sebagai konstituen minor. Jika jumlah analis kurang dari 0,01% maka disebut sebagai konstituen perunut atau trace. Biasanya ini lebih kayak motor gitu, yang sebenarnya seharusnya nggak ada nih tapi ikut nempel, itu biasanya disebut trace gitu ya. Contoh misalkan dalam kecap tadi, oh proteinnya 1%, misalkan lemaknya 0,02%, kemudian ada apa ya, ada zat asing lah, itu 0,01%. Maka yang tadi itu proteinnya disebut sebagai konstituen utama, kemudian yang lemak sebagai konstituen minor, dan tadi zat asing disebut sebagai trace gitu ya. Jadi kita dapat membedakan analit dari jumlahnya dalam satu sampel ya. Ada konstituen utama, ada konstituen minor, dan konstituen perunut atau trace ya. Dapat dibedakan. Oke. Nah, ini biasanya istilah-istilah ini tuh digunakan jika kita masih buta nih bulan gitu ya, dalam sampel A dia mengandung apa aja gitu. Nah, jadi kita cek oh misalkan A itu 1%, B itu 0,2%,
kayak itu sekian persen. Nah, berarti oh si A itu adalah utamanya nih di sini tuh, kandungan utamanya tuh itu gitu. Nah, yang B itu adalah kandungan minornya nih gitu. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan mana nih kandungan utama dalam sampel tersebut gitu. Kemudian, dalam analisis kuantitatif juga biasa diklasifikasikan berdasarkan ukuran sampel. Tadi kita bicara analit, sekarang kita ngomongin sampelnya nih ya. Jika sampel lebih besar dari 0,1 gram atau berarti dia lebih besar dari 100 miligram ya, diklasifikasikan sebagai analisis makro. Kalau jika sampel itu antara 10 sampai 100 mg disebut analisis mikro. Jika sampelnya ukurannya antara 1 sampai 10 mg maka disebut analisis yang tadi semikro, yang ketiga adalah analisis mikro ya. Nah, jika dalam sampelnya itu satuannya mikrogram maka disebut ultra mikro. Nah, apa sih Bu pentingnya diklasifikasikan seperti ini? Nah, biasanya jumlah sampel ini akan menentukan metode apa yang akan kita gunakan. Gitu. Nah, biasanya kalau analisis makro atau semi mikro itu bisa nih pakai titrasi gitu nih. Tapi kalau mikro, ultra mikro udah nggak bisa nih pakai yang titrasi. Biasanya kita pakai spektro visible atau pakainya HPLC yang lebih detil lagi, yang lebih sensitif lagi gitu ya. Nah, itu jadi kenapa diklasifikasikan, karena akan menentukan metode apa yang akan kita gunakan gitu. Karena tiap metode itu punya sensitivitas yang berbeda-beda gitu ya. Titrasi itu biasanya sensitifnya lebih besar gitu. Bukan lebih besar, dia membutuhkan bahan yang lebih banyak untuk dapat dititrasi. Sedangkan kalau untuk yang lebih kecil lagi, yang headset dapetinnya juga gitu. Itu biasanya kita menggunakan instrumen yang lebih bagus lagi seperti spektrofotometer atau pakai HPLC. Ya. Jadi itulah kenapa analisis itu juga dibedakan oleh sampelnya, ya, karena tadi digunakan untuk memilih metode apa nih yang akan digunakan waktu itu. Nah, dalam kita melakukan penelitian yang bertopikkan analisis kuantitatif, itu ada beberapa tahapan yang lengkapnya gitu ya dalam satu penelitian. Pertama, misalkan kita akan mengambil atau menghitung kadar protein dalam kecap tadi ya. Yang pertama itu kita melakukan pencuplikan sampel. Artinya kan contoh gini, kecap itu kan dalam botolan contohnya. Kita tuh kita kan nggak tahu nih apakah proteinnya homogen atau tidak dalam kecap tuh. Takutnya kan namper di bawah atau mengapung di atas atau melayang di tengah-tengah. Kita kan nggak tahu, who knows gitu ya. Nah, jadi pentingnya pencuplikan sampel itu untuk itu. Makanya pencuplikan sampel itu merupakan hal yang paling dasar atau yang paling awal dilakukan dan penting sekali untuk dipertimbangkan dalam penelitian analisis kimia kuantitatif gitu ya. Nah, jadi itu pertama kita pencuplikan sampel, apakah di pipet atasnya, apakah kita keluarin botolnya, kita aduk-aduk lagi, baru kita ambil karena kita rasa udah homogen. Nah, itu harus dipertimbangkan ya. Jadi pemilihan bagian sampel yang mana nih yang mau diambil agar sampelnya itu representatif gitu ya. Jangan sampai proteinnya di bawah mengendap, tapi yang kita ambil itu adalah yang bagian atasnya. Berarti kan nanti hasilnya gimana dong? Tidak dapat dipertanggungjawabkan ya, tidak valid gitu ya. Karena datanya tidak homogen gitu ya. Nah, yang kedua, kan seperti yang kalian ketahui, kecap itu contohnya kecap manis itu kan kental ya. Nah, kita tentunya dan dia tuh mengandung berbagai macam kandungan kan, bukan hanya protein aja, ada lemaknya, ada karbohidratnya, mungkin ada vitaminnya. Nah, tentunya kita harus mengekstraksi atau mengambil protein